Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Datu. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM A111222174. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik bahasa, isu-isu bahasa, dan teori belajar bahasa. Bahasa adalah alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Bahasa juga dapat diartikan sebagai alat berinteraksi dan berkomunikasi untuk menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Karakteristik bahasa. Yang pertama, bahasa bersifat apriter, artinya hubungan antar lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan mengonsepi makna tertentu. Yang kedua, bahasa bersifat produktif, artinya dengan sejumlah unsur yang terbatas namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Yang ketiga, bahasa bersifat dinamis, berarti bahwa bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-waktu dapat terjadi. 4. Bahasa bersifat beragam. Meskipun bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang mempunyai latar belakang, sosial, dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam, baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, maupun pada tataran leksikon. Yang kelima, bahasa bersifat manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Hewan tidak memiliki bahasa. Yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi hanya berupa bunyi atau gerak isyarat, tidak bersifat produktif dan dinamis. Isu-isu bahasa. Isu bahasa mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan bahasa. Berikut beberapa isu bahasa yang dapat ditemukan. Yang pertama, kesantunan berbahasa, yaitu bagaimana menggunakan bahasa dengan sopan dan benar agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, perkembangan bahasa, seperti perubahan bahasa dari waktu ke waktu dan pengaruh teknologi terhadap bahasa. Isu-isu bahasa ini penting diperhatikan agar bahasa dapat digunakan dengan baik dan benar, serta dapat memenuhi kebutuhan komunikasi manusia. Teori belajar bahasa. Berikut beberapa teori belajar bahasa. Yang pertama, teori behaviorisme, yaitu teori yang fokus pada proses pembelajaran yang berdasarkan respon dan stimulus. Yang kedua, teori kognitif, yaitu teori yang menekankan peran proses mental dalam pembelajaran. Yang ketiga, teori sosial, yaitu teori yang berpendapat bahwa bahasa dipelajari melalui interaksi sosial. Yang keempat, teori generatif, yaitu teori yang menekankan pada struktur gramatikal dalam pembelajaran bahasa. Dan yang kelima, teori komunikatif, yaitu teori yang menekankan pentingnya komunikasi dalam pembelajaran bahasa. Sekian video pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.